Ensiklopedi Ramadan di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Bertemu kembali di Ensiklopedi Ramadan untuk edisi hari ini Selasa 19 Maret 2024 bersama saya Muhammad Husni. Dan tentunya dengan narasumber kita yaitu Muhammad Ilham pertama SOS ya. Dan tentunya untuk sore hari ini dengan tema orang yang merugi saat Ramadan. Dan sebelum itu, apa kabarnya Muhammad Ilham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya sore ini. Masih puasa. Ini Ramadan ke Ada yang ke 9, ada yang ke 8 kan? Ada yang 8, ada yang 9 ya. Walaupun berbeda tapi tetap nanti. puasa Ya semoga Lebaran nanti barengan. Amin. Oke, dan yang jam segini udah ada yang berburu takjil duluan. Yang nyuri start jam 3. Kita masih lemes-lemesnya gitu ya. Dan indahnya toleransi di Indonesia ini, yang berburu takjil bukan kaum muslim aja, Kak. Sekarang yang enggak muslim juga berburu takjil. Benar. Kita yang muslim malah ada yang ngatur strategi untuk nanti pas Paskah ya. Harus borong juga telur Paskahnya ya. Oke deh, sekali lagi dengan tema orang yang merugi saat Ramadan bersama Muhammad Ilham. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman allazi ja'ala ramadana siyaman wa wadda lis-saimina rayanan summa arsala rasulahu bil huda qur'anan wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Teman-teman yang dimanapun berada, alhamdulillah tidak ada kata-kata yang patut kita ucapkan di sore yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini kecuali rasa syukur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting nikmat iman dan Islam. Masih dipermudah kita untuk melaksanakan ibadah puasa, masih kita dipertemukan oleh Allah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan maghfirah, minan nar, dibebaskan dari dibukakan pintu surga, dibebaskan dari api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang yang benar berpuasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Maka beruntunglah kita sampai hari ini masih hidup, masih berikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tamparan bagi kita. Mungkin hadirin kita melihat di awal-awal bulan Rajab, lalu di bulan Sya'ban, mungkin banyak sekali para ulama, para habaib, para aulia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan memberikan informasi kepada kita. Bahkan di awal Ramadan ada yang pernah kami sampaikan, Habib Hasan bin Ja'far yang meninggal dunia sangat luar biasa dalam keadaan yang sangat indah. Ini tamparan bagi kita semua. Seakan-akan mereka sudah gak perlu dengan Ramadan, seakan-akan mereka sudah banyak pahalanya, dosanya sudah sedikit. Allah ingin panggil mereka, gak butuh Ramadan lagi. Kita yang sampai hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan, maka ini yang harus menjadi titik balik bagi kita untuk sebagai perubahan dalam hidup kita. Mau sampai Ramadan berapa kali lagi kita didapatkan oleh Allah agar kita berubah dalam kehidupan kita. Mau sampai Ramadan berapa tahun lagi yang Allah berikan kepada kita agar kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, para ustadz, para kiai. Maka kita yang sampai hari ini sekali lagi diberikan nikmat nafas, nikmat iman, nikmat Islam, inilah salah satu yang patut kita ucapkan rasa syukur kepada Allah agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan dalam beribadah khususnya di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita
Nabi agung kita, Nabi yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari jilatan api neraka, Nabi yang insya Allah akan menggandeng seluruh umatnya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi tidak akan masuk ke dalam surga kecuali sudah digandeng seluruh umatnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta yang paling sederhana kepada sosok yang kita cintai yaitu sekedar berselawat, hanya minimal kita berselawat kepada beliau agar Nabi mengenali kita, Nabi mengetahui kita, dan Nabi tahu siapa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di pekan yang pernah kami sampaikan ada keutamaan Ramadan, dan di pertemuan kali ini ada sebagian orang yang ketika di bulan Ramadan dia merugi. Kalau seandainya orang yang berdagang lalu modalnya balik walaupun tak ada untung, mungkin itu tidak bisa dikatakan rugi. Tapi ada orang yang ketika berdagang untung tak dapat, modal tak balik, bahkan dia termasuk orang yang rugi. Dan ini ada orang yang datang di bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan, dia diberikan nafas oleh Allah di bulan Ramadan, diberikan dia kehidupan di bulan Ramadan, diberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu reward bagi orang yang benar melaksanakan di bulan Ramadan. Dia tak dapat satu pun, maka itu termasuk orang yang rugi. Maka kita lihat ada di salah satu ulama Ibnu Al-Hakim menulis salah satu kitab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi pernah hendak khutbah hadirin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, Nabi menaiki 3 gundukan. Di ketiga gundukan tersebut, jadi Nabi hendak berkhutbah, di setiap gundukan tersebut Nabi mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat heran, tidak ada orang pada saat itu, tidak ada orang yang berbicara pada saat itu maupun lewat. Para sahabat hening pada saat itu, tapi Nabi mengatakan amin, amin, amin. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, lalu para sahabat memberanikan diri hadirin untuk bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Doa apa yang engkau aminkan dan siapa yang berdoa?" Lalu Nabi SAW mengatakan, ini riwayat ada 2 pendapat. Ada malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ada yang pendapat yang lain, Nabi yang berdoa, malaikat yang mengaminkan. Tapi hal yang atau pendapat yang kuat bahwa yang berdoa itu malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Apa salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara 3 doa tersebut, ba'dan ghafil anhu rajul. Celaka, sungguh hina itu orang. Sudah disebut celaka, hina, rugi itu orang. Apa kata Nabi? Liman adraka Ramadan, orang yang mendapatkan bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa, termasuk fala yufarlahu, dia tidak mendapatkan apa-apa, termasuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang termasuk orang yang rugi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan ini bulan dengan maghfirah yang sangat luar biasa. Di bulan mana Allah berikan satu bulan ampunan penuh. Di bulan mana Allah Subhanahu wa taala berikan dibukakan pintu surga 1 bulan lamanya. Tidak ada satu bulan atau bulan yang signifikan, bulan yang istimewa di mana bulan tersebut dibukakan pintu surga kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala tutup pintu neraka kecuali di bulan Ramadan. Ini bulan-bulan penuh istimewa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza jaa Ramadan. Di riwayat lain Nabi mengatakan idza dakhala Ramadan. Di riwayat lain Nabi mengatakan idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannati aw abu rahmati. Maka di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Allah tutup pintu neraka dan Allah Subhanahu wa taala, setan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi hadirin, sekali lagi rugi. Maka ada 3 atau 4 sifat manusia ketika datang di bulan Ramadan. Pertama, orang yang menganggap ketika datang bulan Ramadan tersebut dia biasa saja, tak senang, tak gembira, biasa saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Ada orang yang ketika datang di bulan Ramadan dia semangat di awal bulan Ramadan, semangat luar biasa. Di 10 hari pertama dia semangat, tapi di 10 hari yang selanjutnya semangatnya menurun, dan di 10 hari yang ketiga semangatnya bahkan dia hancur. Dan itulah orang yang sangat merugi.
Nabi SAW mengatakan itulah orang yang merugi. Bahkan para ulama mengatakan kalau ingin melihat Ramadan itu berhasil atau tidak, maka lihat ketika dia mengamalkan ibadah di bulan Ramadan. 10 hari pertama bagaimana dia? Kalau 10 hari yang kedua dia menurun, dan 10 hari ketiga dia bukan meramaikan masjid, malah meramaikan mall, maka itu orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Maka kita lihat orang yang telah dijamin surganya. Siapa itu? Nabi SAW. Bagaimana Nabi di 10 hari pertama semangatnya luar biasa. Di 10 hari kedua Nabi SAW meningkatkan semangatnya. Bahkan di 10 hari yang terakhir Nabi tidak bergerak dari masjid. Nabi mengencangkan sabuknya. Nabi tidak mendekati istrinya. Nabi yang fokus untuk akhirat saja. Sekelas Nabi SAW saja yang surganya sudah ada jaminan. Bahkan Nabi SAW belum dilahirkan, surganya sudah ada. Inna a'tainakal kausar. Mendapati bulan Ramadan, dia sangat luar biasa menyiapkannya, bersemangat. Maka pertanyaan sampai hari ini, di hari yang ke-8 atau di hari yang ke-9 bulan Ramadan ini, bagaimana ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita pikirkan di bulan Ramadan ini? Bagaimana menyambut 10 hari yang kedua? Atau jangan-jangan di 10 hari yang kedua yang kita pikirkan bukber dengan ini di mana? Bukber SMP di mana? Bukber SMA di mana? Bukber kuliah di mana? Bukber sama geng ini di mana? Bukber sama geng itu di mana? Itu yang hanya kita pikirkan. Bukan yang kita pikirkan target tahun ini hataman Quran berapa kali, ngaji harus berapa kali hatam, apa yang harus kita pelajari di bulan Ramadan, apa yang harus kita tingkatkan tarawihnya. Jangan-jangan bukber yang kita pikirkan tapi tarawih kita tinggalkan. Banyak orang yang luar biasa, silaturahmi niat awalnya bagus, bukan tidak bagus, tapi bagaimana dia menyempelehkan tarawih tersebut. Bahkan nauzubillah min zalik, ada orang yang bukber ikut bukber tapi salat maghrib dia tinggalkan. Dikarenakan rame, tempatnya penuh, sibuk mencari makanan, akhirnya sholat maghrib ditinggalkan. Apakah itu yang bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itulah termasuk orang-orang yang rugi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wal asri. Sungguh manusia itu sungguh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya orang yang datang bulan Ramadan semuanya merugi kecuali dia meluangkan waktunya untuk beriman dan beramal soleh. Ini bulan untuk kita beramal soleh. Kalaupun 11 bulan kita rusak, jangan kita rusak di bulan Ramadan. Jangan kita berbuat hal-hal yang aneh di bulan Ramadan. Mari tingkatkan. Mau kapan kita sholat duha kalau tidak kita sempatkan di bulan Ramadan? Di luar bulan Ramadan kita mungkin tak pernah menyentuh sholat duha, tak pernah kita tunaikan sholat tahajud. Ini momentum. Ada sahur, kita dibangunkan untuk sahur, maka sempatkan sholat untuk sholat tahajud. Mau kapan lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk sahur, maka kita gunakan juga untuk salat duha. Dan itulah termasuk orang-orang yang tidak merugi. Maka banyak orang yang merugi ketika datang bulan Ramadan, dia anggap bulan Ramadan ini seperti bulan yang lainnya saja. Jadi karakteristik manusia tadi yang pertama, bahwa dia mendapatkan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya saja. Cuman hanya puasa, menahan lapar dan dahaga, dan itulah orang-orang yang merugi. Atau yang kedua, dia semangat di awal, di pertengahan dia kendor, di akhir dia menghilang. Dan itu termasuk orang juga yang merugi. Dan inilah hati-hati dalam kehidupan kita. Hati-hati. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Terkadang Ramadan belum selesai, yang kita pikirkan bagaimana lebarannya. Seakan-akan Ramadan ini sudah tidak penting bagi kehidupan kita. Baru masuk di 20 Ramadan, 21 Ramadan, yang sudah kita pikirkan nanti kita beli kue apa, nanti kita beli baju yang mana. Itu yang kita pikirkan. Boleh, tapi jangan sampai kita tinggalkan hakikat dan esensi bulan Ramadan ini. Kita tahu hadirin, banyak sudah ulama dipanggil dalam kehidupan kita, seakan-akan menggambarkan kepada kita sekali lagi mereka tak butuh dengan ulama. Habib Hasan bin Ja'far yang meninggal dunia waktu kemarin, meninggal dalam keadaan yang enak setelah sholat duha, tak butuh lagi Ramadan rasanya. Karena apa? Pahalanya sudah banyak. Ini renungan bagi diri kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang diaminkan doanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berdoa, itu doanya makbul.
pasti akan dikabulkan Allah, pasti jaminan. Malaikat berdoa dikabulkan oleh Allah. Ini kombinasi yang sangat luar biasa. Malaikat berdoa, Nabi yang mengaminkan. Maka doa ini insya Allah, bukan insya Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pasti, jaminan. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah. Dan Nabi tidak mengelak dengan doa ini. Dia tidak katakan nanti dulu Jibril, enggak mungkin. Kita lihat dulu ya siapa orang yang enggak rugi. Enggak. Tapi malaikat mengatakan, dan ghafilan hurajul, celaka, hina itu orang, rugi itu orang. Siapa itu? Liman adraka Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, fala yufarlahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang itu bisa disebutkan Idul Fitri, kembali kepada suci, semata-mata dia tidak pernah mengamalkan amalan di bulan Ramadan. Dia berbahagia di bulan ketika masuk dalam Idul Fitri tersebut, bangga dia mengenakan pakaian baru, mengenakan pakaian putih, serba putih, menunjukkan bahwa dia dalam keadaan yang baru lahir kembali, tidak ada dosa, nokta, sebagai macam. Dia seakan-akan gembira. Padahal kalau kita lihat di bulan Ramadan, tak mampu untuk menempelkan dahinya untuk sujud tarawih, tak mampu dia gunakan lisannya untuk membaca Al-Quran, tak mampu dia gunakan uangnya untuk bersedekah kepada fakir miskin. Bagaimana bisa disebut dengan dia kembali kepada suci ketika Idul Fitri kalau dia tak mampu untuk menjalankan itu semua? Maka tamparan bagi kita, Lebaran itu atau Idul Fitri itu, orang yang kembali kepada suci, orang yang disebut oleh para ulama, dia bisa lahir kembali dalam keadaan yang suci ketika dia bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ketika dia mampu mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, itulah yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada suci. Kalau dia tak mampu, hanya setahun satu kali, sebulan ini kita diinformasikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyam, yang kita sebut tarawih tersebut di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah kalau dia berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah diampuni, maka Idul Fitri itulah hakikat yang sebenarnya, kembali kepada suci. Tapi kalau kita tak mampu untuk sholat tarawih, tak mampu mengerjakan Ramadan, puasa di bulan Ramadan dengan benar, maka di mana Idul Fitrinya? Di mana kembali lahir dalam keadaan sucinya? Maka tak bisa kita katakan Idul Fitri. Bahkan kita termasuk orang-orang yang merugi ketika kita disebutkan oleh doanya malaikat Jibril alaihissalam. Sekali lagi, dan ghafil anhu rajul liman adraka Ramadan fala yufarlahu. Dia tak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan kecuali mendapatkan lapar dan dahaga, atau dia tidak mendapatkan, termasuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya dalam diri kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia yang tak punya dosa sampai hari ini? Mungkin kalau ditanya dosa sedikit, mungkin dosa kita banyak. Luas samudra pun tak mampu menampung dosa kita. Tapi kalau kita tanya, mau masuk mana kita? Hampir semua orang, bahkan semua orang mengatakan ingin masuk ke dalam surga. Surganya bukan main-main, surga Firdaus. Surga Firdaus bersama Nabi, termasuk bersama Rasulullah SAW. Kalau ditanya lagi, adakah dosa dalam hidup kita? Ada dosa. Dosanya banyak. Bahkan ibarat dosa tersebut sebuah gelas yang di sebuah gelas yang dicampur air atau dituangkan air terus menerus, tumpah dia, dicampur lagi tumpah dia, dicampur lagi tumpah dia, dicampur lagi terus menerus. Itulah dosa kita. Kalau ditanya mau kemana? Mau ke dalam surganya Firdaus bersama para nabi, termasuk Rasulullah SAW. Tapi sudahkah kita mengoptimalkan selaras? Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, dimasukkan pertama kali ke dalam surga, melakukan satu dosa, yaitu makan buah khuldi yang kita sama-sama tahu. Hanya satu dosa Nabi Adam melakukan kesalahan, keluar daripada surga. Kita yang sampai hari ini dosanya begitu banyak, tapi cita-citanya luar biasa, masuk surga, surganya Firdaus. Di mana akal kita, di mana pikiran kita, hadirin? Maka ini bulan introspeksi, bulan untuk kita benar-benar kalau ingin mendapatkan surga Firdaus, minimal terjadi perubahan dalam kehidupan kita di bulan ini. Minimal ada perubahan. Yang dulu mungkin gak pernah sholat ke masjid, mulailah sholat ke masjid. Mau sampai kapan lagi kita tidak sholat ke masjid, khususnya para lelaki? Mau sampai kapan lagi kita tidak bisa menempelkan jari kita dengan jari orang lain, atau telapak kita dengan telapak orang lain?
untuk menempelkan. Jangan sampai kita nanti sholat ke masjid ketika sudah tidak ada lagi di dunia ini, yaitu sholat di depan imam. Yang perempuan yang belum pernah berhijab, maka berhijablah mulai bulan ini. Bulan ini bulan maghfirah, ampunan. Mulailah kita untuk perubahan. Yang tidak pernah pakai jilbab, mulai berjilbab. Jangan sampai membuat malaikat bingung. Jangan sampai membuat malaikat bingung. Artinya apa? Selama di dunia tidak pernah berjilbab, ketika nanti dikafani berjilbab, ini siapa, kata para malaikat. Tidak pernah berjilbab, tiba-tiba berjilbab pas sudah meninggal dunia. Maka coba pelan-pelan. Walaupun misal dikatakan kami berjilbab masih seperti warung, buka tutup, alhamdulillah, setidaknya masih mencoba daripada tidak pernah mencoba satu sama lain. Mulai bulan ini kita menata hati kita. Mulai bulan ini kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita berpuasa tidak makan tidak minum, tapi kita gunakan lisan kita agar kita mengolok-olok orang, menyakiti orang. Itulah juga disebut dari hadis Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia gunakan lisan dia untuk menyakiti hati orang, untuk menggibahi orang, untuk mencaci orang. Dia sholat tarawih, tapi dia gunakan lisan dia untuk, wah itu ada orang duduk-duduk di warung tidak sholat tarawih. Boleh jadi dia menjaga warung. Ada orang yang mungkin kita lihat di tengah jalan tidak sholat tarawih, boleh jadi dia gunakan untuk mencari rezeki, ngojek dia atau dan segala macam. Jangan sampai kita merasa diri kita baik di depan orang, tapi kita tidak tahu amalan apa orang yang dia kerjakan. Kami tutup dengan sebuah kisah. Ada dulu namanya Sultan Muror. Sultan Muror itu seorang raja yang ada di Turki. Satu kali dia keluar dari istana untuk berjalan-jalan. Ketika berjalan-jalan, terlihat ada seorang jenazah atau seorang manusia yang telah meninggal dunia yang dikelilingi oleh beberapa orang. Lalu Sultan Muror itu mengatakan kepada orang-orang tersebut, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak sholatkan, mandikan, kafani dan kuburkan? Apa kata orang-orang di sekitar tersebut? Kami tidak sudi untuk mengkafani atau memandikan, mengkafani, mensolatkan, bahkan menguburkan jenazah ini. Apa yang telah dia lakukan? Diketahui dia seorang penzina, dia seorang pemabuk. Lalu Sultan Muror mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, bawa dia ke rumahnya, jangan terletakkan di tengah jalan ini. Singkat cerita, setelah dibawa, orang-orang lalu pergi meninggalkan begitu saja. Istrinya menangis saat itu. Lalu Sultan Muror mengatakan, inilah suamimu telah meninggal dunia. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, benar apa yang engkau doakan, benar apa yang engkau katakan, dan saya yakin engkau adalah orang saleh. Lalu Sultan Muror bingung. Istrinya mengatakan orang saleh, sedangkan orang-orang di sekitarnya mengatakan dia seorang penzina, dia seorang pemabuk. Lalu dikatakan oleh Sultan Muror, apa yang dilakukan suamimu? Bukankah suamimu seorang penzina? Bukankah suamimu seorang pemabuk? Istrinya mengatakan, suamiku bukan penzina, suamiku bukan seorang pemabuk. Memang benar, dia tiap malam pergi ke tempat-tempat wanita malam. Memang benar, dia setiap malam pergi ke warung-warung yang menjual minuman keras. Tapi apa yang dilakukan? Setiap malam dia bayari wanita-wanita tersebut. Untuk satu malam itu dia suruh pulang, dan dia mengatakan jangan mengambil dari orang lain, pulanglah kamu, ambil uang ini. Jadi tidak ada perzinahan malam itu. Dan setiap malam dia beli minuman-minuman keras seluruhnya, dan dia bawa pulang ke rumah, dia buang air tersebut, minuman keras tersebut. Dia mengatakan semoga dengan ini tidak ada pemuda-pemuda dan orang-orang yang minuman keras pada hari ini. Dan kita tidak tahu amalan orang, sekali lagi hadirin, dan kita tidak tahu apa. Boleh jadi dalam pandangan kita dia orang buruk, tapi dia termasuk orang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi yang kita lihat dia baik, dia buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita bukan ahli surga,
bukan yang memegang kunci surga yang bisa menghakimi orang, tapi kita manusia biasa, dan kita gunakan lisan kita saat ini untuk berkata-kata baik saja, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita coreng lisan kita gunakan lisan kita untuk menyakiti hati orang, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, mungkin ini yang kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Selamat berbuka puasa. Semoga di puasa yang ke-9 atau yang ke-8 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa-puasa dari 1 sampai ke-8 kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, ditingkatkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari siksa api neraka, khususnya diri kita, keluarga kita, ibu kita, dan saudara muslim dan muslimat. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan juga, barang siapa yang berpuasa, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalannya. Maka semoga amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini sampai di hari yang ke-9 ini, Allah lipat gandakan, Allah berikan ganjaran yang sangat melimpah, sehingga kita dihapuskan dosa-dosa kita dan dimasukkan kita ke dalam surga, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, seperti yang pernah kita melihat orang-orang yang telah meninggal dunia, para habaib, para aulia, para ustadz yang meninggal dunia dalam keadaan yang insyaallah husnul khatimah yang begitu indah. Setelah sholat duha, ada yang meninggal ketika membaca ayat suci Al-Quran, ada yang meninggal ketika khutbah Jumat, ada yang meninggal ketika kemarin kami melihat di sosial media, ada yang meninggal dalam keadaan sujud terakhir di sholat subuh. Maka Masya Allah, itulah keinginan yang sangat luar biasa ketika kita meninggal dalam keadaan yang baik. Memang meninggal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan waktunya, tapi yang bisa kita perbaiki, kita meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang buruk atau dalam keadaan yang baik. Itu pilihan bagi kita. Dan momentum Ramadan ini harusnya menjadikan titik balik perubahan bagi kita, agar kita bisa meninggal dalam keadaan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi selamat berbuka puasa. Semoga puasa kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, khususnya di bulan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Ilham ya, tentang temanya itu orang yang merugi saat Ramadan, untuk edisi hari ini di Ensiklopedia Ramadan. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2 dimanapun berada yang mendengarkan kita untuk sore hari ini. Dan sesaat lagi juga kita akan beralih ke RRI Pro 1 Palembang, di mana akan mengikuti siaran menanti berbuka puasa dari Masjid Agung Palembang. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan untuk sore hari ini Ensiklopedia Ramadan untuk edisi Selasa 19 Maret 2024 bersama Muhammad Ilham pertama SSOS dan tentunya di Ensiklopedia Ramadan. Dan akhir kata Ustaz juga pamit sejenak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan dulu ya Ensiklopedia Ramadan